Baru kami tiba dari kunjungan mendampingi Bapak Presiden ke Jordan. Beliau kunjungan ke beberapa negara. Insya Allah kita akan perkuat hubungan bilateral. Kita perkuat kerjasama kita dengan negara Jordan. Yang menarik adalah di sana water management, di sana kekurangan air tapi bisa memanage dengan baik sehingga produktif, sangat produktif. Nanti menterinya akan berkunjung ke Indonesia. Kita akan menukar informasi dan teknologi, khususnya kalau di Indonesia kita butuh ahli untuk water management dari sana. Itu yang paling penting. Yang kedua, kita mencoba, ini terobosan baru untuk gandum. Ini kita akan mencoba, kami sudah mengecek kecocokan agroclimate di seluruh Indonesia, kemudian mencari bibit unggul yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Moga-moga ke depan gandum bisa tumbuh dengan baik. Kalau ini tumbuh, bisa kita ke depan itu mengurangi impor untuk gandum. Ini sangat bagus. Dan kami undang khusus ahli-ahli dari sana. Kemudian kita tukar informasi, bertukar teknologi. Karena kita juga punya keunggulan, juga bahkan Menteri Pertaniannya, Mr. Khalid, mengatakan bahwa kami punya CPO yang produksi terbesar dunia. Dan mereka mengatakan silahkan dikirim sebesar-besarnya sesuai kebutuhan Jordan, negara Jordan. Ini hubungan yang sangat baik. Oke, makasih. Ada pertanyaan? Pak, yang tadi soal gandum itu daerah, kalau dari Kementerian sendiri sudah ada informasi dulu sih Pak, daerah mana yang berpotensi buat ditanami gandum? Kita sudah ada uji coba di Jawa Tengah, kalau tidak salah NTT sudah ada ahli turun. Kemudian apalagi belum, Jawa Tengah, NTT, NTB kita akan coba. Kita mencari lahan yang cocok. Kalau ada cocok, kita langsung tindak lanjuti. Nah, itu akan menjadi bagian cetak sawah baru, semacam food estate itu, atau lahan dari masyarakat mana yang akan di... Apa aja bisa dimix. Baru masyarakat boleh. Yang terpenting adalah kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang terpenting. Dan ketahanan pangan kita harus kuat. Nah itu. Oke? Ada pertanyaan lain? Berapa? Nanti kita hitung. Dihitung dari produktivitas berapa, kebutuhan yang diimpor selama ini berapa. Kita hitung dengan baik. Pak, di antara semua komoditas, kenapa Indonesia memilih gandum, Pak? Kak, yang lain kan kita sudah produksi. Sekarang gandum ini kita import kan. Nah impor ini syukur-syukur kalau bisa tumbuh. Kenapa bukan kedelai Pak? Kan kita impor cukup gede ya kedelai. Kedelai juga. Jadi kedelai juga nanti setelah padi, jagung kan alhamdulillah kan. Sekarang sudah tahu nggak informasi terakhir tentang stok kita? Belum. Sekarang stok kita beras di gudang Bulog hari ini 2,8 juta ton. Itu tinggi banget. Dan kita hitung 13 hari ke depan, tanggal 1 kemungkinan, menurut laporan kami terima, kami kunjungan kemarin, itu 3,3 juta ton lebih. Dan ini mungkin tertinggi 10-20 tahun stok kita di gudang. Nah, jadi itu selesai. Kemudian nanti jagung juga, maaf kelihatan jagung agak harga turun ya, karena produksi naik. Ini kita selesaikan. Kemudian kedelai. Nah, gandum kita mulai mencari lahan, menyesuaikan bibit yang cocok hidup di Indonesia, daerah tropis. Kalau itu kita temukan, ini berkah bagi Indonesia. Kenapa mencontoh di Jordan, Pak? Apakah di sana berhasil mengembangkan gandum? Jadi gini, ini kan daerah-daerah kering. Mereka ahli dalam, jadi bukan gandum saja, mereka ahli dalam mengelola air yang sangat minim. Bayangkan airnya kecil banget, tapi bisa dikelola dengan model drip irrigation.
Kalau untuk pertumbuhan dan tanahnya subur-subur, tanamannya subur-subur. Drip irrigation, irigasi ini di dalamnya ada pupuk, unsur hara, di dalamnya ada air, tetapi itu langsung ke tanaman. Mungkin airnya cuma 20%, 10%, langsung ke tanaman. Nah ini jadi yang kita akan pelajari adalah dia menggunakan air seminimal mungkin. Nah itu kata kuncinya. Bukan karena dia produksi sayur, dia ekspor sayur-sayur ke negara-negara tetangga. Dan dia juga produksi susu, kemudian kambing, itu ekspor juga ke negara tetangga. Nah, ini menarik. Pak, yang ditawarkan oleh Yudhenia selain teknologi, apa aksikan atau dalam bentuk jasa? Kita ada pospat, dia harga termurah di dunia. Mungkin di situ kerja. Ini poin penting 2. Irigasi, water management dengan pospat, apalagi potas ya, bahan baku. Pak, kemarin video komentar viral terkait acara di UNS yang di Apa tuh? Tentang? Seorang pengamat akan dipenjara itu siapa? Itu kan akan. Jadi gini, mau jelas enggak? Ya, dengar baik-baik ya, jangan salah kutip. Yang pertama, saya tidak sebut nama, silahkan cari sendiri. Yang pertama ada oknum, ulangi. Yang pertama adalah pengamat kritik yang konstruktif kita butuh. Saya ulangi, yang mengkritik secara konstruktif negara butuh. Kritik membangun, kita sangat butuh. Karena sukses tidak bisa berjalan sendirian. Ini harus kolaborasi siapapun, termasuk pengamat. Dan saya berterima kasih kepada beberapa pengamat yang memberikan masukan pada pertanian. Contoh, mereka mengamat, memberikan kritikan, tapi kami terima kasih. Kenapa? Kita kalau mau besar, mau kuat, harus menerima kritikan, mau menerima, terbuka menerima kritikan. Karena yang membuat kita sukses adalah, bagian dari sukses adalah yang memberikan kritikan dan seterusnya. Nah itu, mengkritik, memuji, dua-dua adalah berkontribusi membangun negara, khususnya sektor pangan. Clear ya? Mengkritik konstruktif. Tetapi yang kami maksud adalah ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu, dan kami menganalisa ya kritikannya tidak, sebagian besar tidak konstruktif, bahkan kadang datanya salah. Nah, puncaknya adalah punya agenda. Di saat kami tidak menteri lagi, ikut proyek di pertanian, dan proyek itu sebagian hasilnya fiktif dan tidak digunakan. Kami sudah investigasi, kami serahkan ke penegak hukum. Menurut kacamata saya, bukan hukum ya, kami lihat itu merugikan negara. Karena ada kalimat, nah jangan dipelintir, jangan pelintir ya. Ada kalimat bahwa kok pengamat musuh negara. Yang musuh negara, saya tanya Anda, yang bertanya, kalau korupsi musuh negara enggak? TV One, korupsi musuh negara enggak? Musuh. Mana? Metro TV? TV One? Mana tadi? Musuh negara enggak? Sepakat? Ini oknum. Dan ini musuh negara. Dan kami tidak akan membiarkan berkeliaran dengan simbol apapun di Kementerian Pertanian. Mau pengamat, mau apapun, kami beresin. Nggak boleh kami tinggal diam. Itu yang saya maksud. Oke.